kami yang tersesat, kami telah dicari. Kami yang buta, kami telah dicelikkan. Dan saat ini kami berdoa dan kami memohon. Biarlah anugerah Tuhan yang telah menyentuh kami boleh terus-menerus menyapa kami dan menyentuh kami, membangkitkan satu kesadaran di dalam diri kami bahwa kami terus-menerus perlu bergantung kepada anugerah Allah yang terus-menerus menyembuhkan kami. Siapkanlah diri kami untuk boleh mendengar berita kebenaran firman-Mu. Dan kami berdoa dan kami memohon. Biarlah pada pagi hari ini kami bukan hanya dianugerahi satu akal budi untuk boleh mengerti firman-Mu, tetapi kami juga memohon kepadamu. Biarlah anugerah-Mu boleh menyentuh dan memperbaharui hidup kami. Kami berdoa biarlah anugerah-Mu boleh menyembuhkan luka-luka kami anak-anak-Mu. Dan biarlah seperti lagu yang kami panjatkan, kami ingin menghayati betapa besarnya anugerah Allah bagi kami umat-Mu. Siapkanlah hati kami untuk boleh mendengarkan firman-Mu dan berbicaralah kepada kami melalui kebenaran firman. Inilah doa kami yang kami panjatkan dengan iman kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Tadi ada yang jawab ya? Shalom, ya shalom. Ya, shalom untuk semuanya, salam sejahtera untuk semuanya, dan saya berharap anugerah Tuhan boleh terus memimpin perjalanan hidup kita, dan kita juga boleh semakin hari semakin mengenal anugerah Tuhan yang besar. Hari ini kita akan melanjutkan eksposisi Injil Lukas, dan kita sekali lagi akan melihat tema anugerah yang besar bagi kita. Dan hari ini tema yang akan dibawakan adalah Chased by Grace, dikejar oleh anugerah, dikejar oleh kasih karunia. Terkait dengan hal ini, maka saya mengajak kita untuk membaca satu bagian dari kitab suci yang terambil dari Injil Lukas yang ke-15, ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-10, yang berbunyi demikian. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira, dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Perumpamaan yang kedua, atau perempuan manakah
yang mempunyai 10 dirham. Jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat, sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat." Saudara, hari ini kita berbicara tentang kehilangan. Pernahkah kita mengalami yang rasanya kehilangan? Dan kehilangan itu merupakan sesuatu yang sangat berharga. Ada kehilangan yang kita bisa cari lagi, ada kehilangan yang terasa kita tidak bisa cari lagi. Berbicara tentang kehilangan, saudara-saudari mungkin tahu bahwa beberapa bulan yang lalu mama saya dipanggil oleh Tuhan, dan saya merasa ada sesuatu kehilangan yang sangat dalam. Kehilangan yang bahkan masih terasa sampai saat ini. Bahkan ada orang-orang yang mencoba untuk memberikan penghiburan. Sudahlah Pak, orang sudah memang waktunya, sudah mau umur 83 tahun, mau diapakan lagi, begitu ya. Walaupun secara rasional kita tahu bahwa memang itu merupakan sesuatu yang wajar, tetapi kehilangan itu tetap merupakan sesuatu kehilangan yang besar, berarti, begitu. Mengapa kita memiliki satu rasa kehilangan yang berarti? Karena kita memiliki relasi. Nanti kita bahas lebih lanjut tentang hal itu. Tetapi sebelumnya, belum kita berbicara lebih lanjut tentang kehilangan, tentang hilang sesuatu dan menemukan kembali, tentang kita hilang dan ditemukan kembali, maka kita coba lihat dulu dalam kehidupan kita. Pernah nggak kita itu kehilangan sesuatu yang berharga gitu ya? Ada yang pernah kehilangan dompet? Istri saya itu pada waktu di Chicago begitu ya, pernah satu saat itu ketinggalan dompet. Ketinggalannya di hotel, dan setelah itu kita jalan-jalan, baru kemudian ingat, dompetnya itu ketinggalan di hotel, dan kita kembali lagi ke hotel, untuk apa? Untuk menemukan dompet itu, dan dompet itu waktu itu sangat berharga buat kami. Kenapa? Karena sebagian begitu ya, cukup besar jumlah dari penghidupan kami ada di dompet itu, dan kami ada di luar negeri, dan nasib kami bergantung juga kepada yang namanya dompet itu. Terus saya pernah kehilangan keponakan gitu ya, jalan-jalan di mall rame-rame, tiba-tiba waktu kita sudah mau pulang, ternyata keponakannya itu nggak ada gitu. Jika kita cari heboh sedikit di mall sampai akhirnya ketemu sang keponakan itu. Saudara, apa yang berharga buat saudara? Ada yang pernah kehilangan handphone di sini? Ada nggak? Ya, kehilangan handphone sekarang itu juga kadang-kadang, waduh, kalau handphone masih bagus, kita sayang dengan handphone itu hilang begitu, maka kita itu ingin untuk mencarinya. Nah, pertanyaannya adalah kalau anaknya orang lain hilang gitu, mungkin kita nggak kenapa-kenapa. Tapi kalau anak kita hilang, dicari apa nggak? Dicari Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan apalagi kita akan mencoba untuk apapun, sekarang yang paling penting itu adalah menemukannya. Nah, apa sih sebetulnya bagi kita itu yang berharga? Coba ambil waktu sejenak, apa yang bagi saudara berharga? Ada yang berkata yang berharga itu orang-orang yang aku kasihi. Ada yang berkata yang berharga itu prestasiku. Ada yang berkata yang berharga itu nama baikku. Ada yang berkata yang berharga itu anjing peliharaanku bahkan. Begitu ya. Saudara, mengapa sih sesuatu itu berharga bagi kita? Itu terkait dengan sistem nilai kita. Ya, kita itu punya sistem nilai. Ada orang yang sistem nilainya manusia, kesuksesan itu dibangun berdasarkan pengaktualisasian dirinya.
Sehingga bagi dia yang berharga itu adalah karirnya, prestasinya, kemampuan-kemampuannya yang diwujud nyatakan. Tetapi ada yang orang sistem nilainya yang berharga itu pokoknya uang, pokoknya cuan, pokoknya duit. Jadi yang berharga itu apa? Duit. Jadi segala sesuatu itu diukur berdasarkan duit. Dan apa yang berharga itu terkait dengan relasi. Ketika kita memiliki relasi yang dekat dengan sesuatu dan sesuatu itu hilang, seperti tadi saya kisahkan, pengalaman saya dengan mama saya, relasi saya dengan mama saya, itu merupakan sesuatu yang berarti dan itu terkait dengan relasi. Jangan dengan mama, jangan dengan orang-orang yang kita dekat dengan kita. Saya pernah punya anjing waktu saya kecil, dan anjing itu hilang. Gitu ya. Dan anjing itu saya cari kemana-mana tetapi tidak ketemu Bapak Ibu sekalian. Dan sampai sekarang saya merasakan kehilangan itu karena anjing saya yang kecil itu, yang lucu buat saya itu hilang dan tidak ketemu. Nah setelah saya dewasa, saya punya anak saya itu juga pernah pelihara kucing liar. Ya, pada waktu pandemi dia kesepian lalu pelihara kucing liar dan kucingnya itu beranak, ada 5 itu anaknya gitu ya. Di foto itu ada 4 itu yang kelihatan di situ. Itu yang kuning, satu namanya Hani, yang satunya lagi kuning itu namanya Cloudy, yang hitam itu kepalanya sedikit lebih kecil ya, namanya Small Head. Dan yang putih itu suka explore kemana-mana, sama anak saya dikasih nama Inventor begitu ya. Nah suatu saat si Cloudy yang kuning yang agak pucat sedikit itu hilang Bapak Ibu sekalian, dan anak saya itu sedih mencari, sehingga saya juga terus mencari. Ketika saya mencari, saya masukkan ke WA grupnya lingkungan dan sebagainya, sampai akhirnya itu pulang, ketemu kembali, dan kita itu senang dengan semuanya itu. Kucing kampung ada harganya nggak Bapak Ibu sekalian? Tidak ada ya, tetapi karena dari kecil itu kami pelihara, dari lahir kami lihat bagaimana dia lahir ya, sampai sekarang ketika kami tinggalkan di Jakarta begitu ya, saya tetap merasa kehilangan dengan kucing-kucing itu. Kalau bisa reunian lagi dengan kucing-kucing itu saya akan berbahagia, tapi itu merupakan sesuatu yang tidak bisa terjadi. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita juga akan berbicara tentang bagaimana Tuhan melihat kita dan bagaimana Tuhan melihat bahwa kehilangan kita merupakan sesuatu kehilangan yang sedemikian besar. Dan pada pagi ini kita akan melihat Injil Lukas di dalam 3 hal. Lukas 15 ayat 1 sampai yang ketiga, tentang 2 perumpamaan anak domba yang hilang dan dirham yang hilang ini. Melaluinya kita akan melihat bahwa Allah adalah Allah yang sedemikian mengasihi kita, dan dia memberikan kasih karunia yang sedemikian mengejutkan. Sehingga kita akan melihat adanya satu tema yang kita bisa sebut sebagai skandal kasih karunia. Dan setelah itu kita akan melihat bahwa ternyata Allah yang seakan-akan itu keluar dari norma-norma umum yang kita sebut sebagai satu skandal tadi, akan memberikan kasihnya itu secara berlebih-lebihan kepada kita, secara royal kepada kita. Kasih karunia-Nya itu terus mengejar kita dan terus mencari kita, dan ketika terus mengejar dan mencari kita, harganya itu tidak main-main yang dibayar. Begitu ya, harga yang dibayar untuk mencari kita itu sedemikian besarnya, sehingga kita akan berbicara tentang the extravagant grace, satu anugerah Allah yang berlimpah-limpah, yang berlebih-lebihan. Kita berbicara tentang keroyalan dari kasih karunia. Dan di klimaksnya kita akan melihat bahwa ada satu sukacita yang besar karena kasih karunia, karena anugerah itu. Dan kita akan berbicara tentang the rejoicing grace, gegap gempita, sukacita, kasih karunia. Karena kasih karunia Allah adalah kasih karunia yang merayakan. Saudara, waktu kita melihat perumpamaan ini, kita lihat, kenapa sih kok Yesus itu memberikan perumpamaan ini? Kita bisa lihat di ayat yang ke-1 dan ayat yang kedua. Saya akan membacakannya sekali lagi bagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa, semuanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Dan kita lihat di sini, semuanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Itu artinya terus-menerus gitu ya. Terus-menerus, tidak habis-habisnya. Orang-orang berdosa itu ketemu Yesus, makan bersama dengan Yesus, ketemu Yesus, dan itu terus-menerus datang. Untuk apa?
untuk mendengarkan dia. Mendengarkan di sini bukan cuma mencari entertain, orang ngomong, kata-kata terus mendengar. Tetapi ini merupakan satu tanda bahwa mereka menerima Yesus. Mereka menginginkan pengajaran-pengajaran Yesus. Dan orang-orang itu terus datang berbondong-bondong. Nah, karena yang berbondong-bondong datang ini adalah kelompok orang-orang berdosa, maka ayat yang kedua. Bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama dengan mereka. Makan itu bukan cuma sekedar makan bareng. Makan bareng pada waktu itu artinya aku dan kamu bersahabat, bersekutu, boloan, jadi satu geng, jadi satu kelompok. Nah, kita lihat kisah-kisah sebelumnya, ahli Taurat, Farisi itu suka mengundang Yesus. Mereka ingin merangkul Yesus, mereka ingin bersama-sama dengan Yesus, mereka ingin bersekutu dengan Yesus, ingin berjabat tangan dengan Yesus. Kita sebagai sesama pemimpin agama, yuk kita berkoalisi. Tetapi ternyata Yesus itu kalau ngajak makan siapa? Orang-orang berdosa, yang adalah rivalnya. Yang adalah orang-orang yang dianggap sampah masyarakat oleh para pemimpin agama. Dan ini dianggap sebagai sesuatu skandal. Dan karenanya mereka itu bersukut-sukut. Saudara, kalau saudara bayangkan gitu ya, ini cuma kalau gitu ya. Saya dan Pak Hendy gitu ya, itu suka pergi makan-makan. Nah, tapi suka pergi makan-makannya kemana? Karena saya tidak tahu tempat minum di Surabaya, saya cuma tahu satu tempat aja karena pernah diundang pernikahan di situ, Black Owl gitu kan ya. Kalau kita terus makan-makan di Black Owl begitu ya, kita makan di tempat-tempat dugem begitu, saya dan Pak Hendy, kira-kira saudara mikir apa ini? Nah, itu merupakan satu skandal, itu merupakan sesuatu yang tidak lazim, itu merupakan sesuatu yang mengagetkan, itu merupakan sesuatu yang tidak bisa diterima secara umum, dan inilah yang terjadi. Ternyata Yesus itu berkumpul dengan orang-orang berdosa, dan bahkan dikatakan dia itu makan, minum bersama-sama dengan orang-orang berdosa, dan kita tahu ya apa yang diminum juga di situ, dan Yesus itu bersama-sama dengan mereka. Dan ini merupakan satu skandal buat orang-orang Yahudi pada umumnya, terlebih lagi pada para pemimpin agama. Saudara, skandal selanjutnya kita akan melihat bahwa bukan cuma perilakunya Yesus, tetapi ketika Yesus itu memberikan perumpamaannya, ketika Yesus itu mengajarkan kasih karunia, anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, maka Tuhan Yesus mengajarkan satu sistem nilai yang sungguh mengagetkan. Melalui kisah ini, Yesus menceritakan plotnya, alur dari perumpamaannya adalah ada yang hilang. Ada domba yang hilang, satu di antara 100. Lalu ada dirham yang hilang, satu di antara 10. Cuma satu di antara 100. Kalau kita mungkin akan berkata, puji Tuhan yang hilang cuma satu, yang 99 tidak hilang. Jadi kita fokus kemana? 99 yang tidak hilang dong. Jangan fokus kepada satu yang hilang gitu. Tetapi kisah ini tidak begitu. Ada seorang wanita yang memiliki 10 dirham. 1 dirham itu seperti 1 keping uang ya. Harganya itu sama seperti 1 dinar. 1 hari kerja, upah seorang pekerja 1 hari. Besar atau enggak? Enggak terlalu besar Bapak Ibu sekalian. Tapi kita lihat bahwa wanita ini memiliki 10, itu biasanya sesuatu yang diikatkan di kepala gitu ya. Sebagai tanda seperti pernikahan dan sebagainya, seperti cincin. Dan itu hilang 1, belundung 1. Tetapi wanita ini tidak berkata, puji Tuhan yang hilang cuma 1. Masih ada 9, kita fokus kepada yang 9 saja. Tetapi tidak. Baik domba yang hilang, baik dirham yang hilang, itu dicari habis-habisan hingga ketemu. Dan setelah ketemu, dia akan mengundang orang-orang, dan kemudian mereka mengajak untuk berpesta.
Saudara, waktu keponakan saya hilang, ketemu begitu ya, kita tidak mengundang orang dan berpesta, gitu ya. Waktu kucing saya hilang dan ketemu, saya tidak mengundang tetangga-tetangga saya untuk berpesta karena kucing saya yang hilang itu ditemukan. Tetapi di dalam kisah ini diberikan satu perumpamaan, satu penjelasan bahwa karena domba itu hilang, satu itu karena 1 dirham itu hilang, maka melakukan satu pesta. Saudara, untuk melakukan satu pesta untuk 1 domba yang hilang, itu perlu apa? Perlu domba-domba yang lain yang dikorbankan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Perlu domba-domba lain yang dikorbankan yang harganya itu lebih mahal daripada 1 domba yang hilang itu. Dan ketika sang wanita ini menemukan dirham yang hilang dan kemudian mengundang pesta, dia akan keluar lebih banyak dirham lagi demi 1 dirham yang hilang itu. Dan ajaran Yesus itu lebih mengagetkan lagi. Karena ajaran Yesus berkata, ada sukacita di surga karena 1 orang berdosa. Yang cuma 1, gak berarti apa-apa. 1 kalau gendah nggak apa-apa. 1 berdosa lagi. 1 yang adalah sampah masyarakat lagi. Tetapi surga itu bersuka cita. Karena 1 orang berdosa itu bertobat. Dan dibandingkannya dengan apa? Lebih daripada sukacita. Karena apa? 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Dan ini merupakan satu skandal. Sesuatu yang tidak bisa dimengerti. Sesuatu yang berbenturan dengan nilai-nilai yang dipercaya, diyakini oleh masyarakat pada umumnya. Yang tidak bisa diterima oleh logika pada umumnya. Ini merupakan satu skandal. Bahkan beberapa orang mungkin mengatakan ini satu kelemahan, ini satu aib. Tetapi itulah kasih karunia. Kasih karunia yang diberikan kepada kita. Sebagai satu skandal dari Allah yang sedemikian memperhatikan yang terhilang, yang berdosa, yang tidak ada artinya apa-apa itu. Dan kasih karunia ini merupakan satu bentuk pilihan yang membingungkan. Kebaikan Tuhan itu kadang-kadang membingungkan. Sama seperti Nabi Yunus, itu dia bingung mengapa Tuhan itu mengasihi Niniwe, kota yang jahat itu. Yunus tidak mau ke Niniwe bukan karena Yunus itu takut. Takut kepada orang-orang Niniwe yang jahat. Tapi Yunus tidak mau ke Niniwe karena Yunus tahu isi hati Tuhan. Bahwa Engkau adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Engkau adalah Allah yang penuh dengan kemurahan dan panjang sabar. Yunus ingin kasih Allah itu hanya tertuju kepada Israel, umatnya. Di dalam perjanjian lama, hubungan antara Allah dengan umatnya itu digambarkan seperti hubungan antara suami dan istrinya. Dan Yahweh, Allah itu adalah kekasih dari Israel. Tetapi mengapa sekarang Yahweh itu mengasihi Niniwe yang jahat? Sedangkan Israel pada waktu itu, ketika mereka itu terus merosot, baik secara politik, secara moral, secara kerohanian, mereka itu terus merosot dan jatuh ke dalam dosa. Allah telah mengirimkan nabi-nabinya, termasuk Yunus dan Amos pada waktu itu, dengan rentetan pemberitaan firman yang panjang, tetapi mereka tidak bertobat. Dan mereka ada di bawah penantian penghukuman Allah, disiplin Allah. Tetapi kenapa tiba-tiba Allah itu memalingkan wajahnya kepada Niniwe dan mengutus Yunus? Dan mengagetkan, Yunus datang tidak dengan penuh dengan belas kasihan. Dia datang hanya dengan satu berita, 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikkan. Tetapi seluruh kota Niniwe itu bertobat. Sedangkan Israel itu tidak bertobat. Dan Yunus marah dengan itu. Apakah Allah itu salah pilih kasih? Apakah Allah itu mengabaikan umatnya? Mengasihi yang tidak layak untuk dikasihi? Dan kasih karunia itu akan menjadi skandal bagi kita. Bagi orang yang tidak mengenal isi hati Allah. Saudara, skandal ini terus berlanjut di dalam Injil Lukas.
Dan kita lihat bahwa keseluruhan Injil Lukas itu mengisahkan kepada kita siapa sebenarnya orang-orang yang dipedulikan dan dicari Yesus habis-habisan. Ternyata bukan para pemimpin agama, bukan orang-orang yang saleh. Kalau kita kontekstualisasikan dalam kehidupan kita sekarang, yang dicari itu bukan orang-orang yang benar, bukan orang-orang yang genah, bukan orang-orang yang baik-baik saja, bukan orang-orang yang biasa ke gereja, biasa ke bait Allah. Tetapi yang dicari Yesus itu siapa? Di dalam Lukas 5 ayat 27 hingga 30. Ada seorang pemungut cukai bernama Lewi, karena dia orang Lewi. Dan kemudian di rumah cukai itu, di kumpulan para tukang pajak yang suka mengeruk keuntungan, yang suka melakukan pemerasan itu, Yesus bertemu dan memanggil Lewi yang nanti menjadi penulis Injil Matius. Saudara, kita lihat selanjutnya bahwa siapa yang dicari Yesus, seorang wanita yang terkenal sebagai wanita yang berdosa, reputasinya itu tidak baik. Tetapi wanita itu tiba-tiba menerobos masuk ketika Yesus itu diundang makan oleh para pemimpin agama. Untuk apa? Memecahkan buli-buli pualamnya dan membasuh kaki Yesus. Siapa yang dicari Yesus? Sekali lagi pemungut cukai. Tapi pemungut cukainya ini adalah seorang yang cebol, pendek, abnormal, mekitik lagi begitu ya. Namanya Zakius. Tetapi orang-orang yang seperti ini yang dicari oleh Yesus. Siapa yang dicari Yesus? Bahkan ketika Yesus itu di atas kayu salib, anugerahnya itu terbuka dan Yesus bertemu dengan seorang penjahat. Semuanya ini adalah orang-orang yang terlibat dengan skandal. Dan Yesus itu bersama-sama. Yesus mencari mereka yang terlibat di dalam skandal yang seperti ini. Saudara, pesan ini mengajarkan kepada kita. Allah itu membuka meja bagi mereka yang terhilang. Pertanyaannya siapa yang terhilang? Coba kita lihat anggota keluarga kita. Siapa di antara anggota keluarga kita yang terhilang? Belum ditemukan. Belum kembali berjalan di dalam jalan yang benar. Hidupnya masih gak karu-karuan, masih berantakan. Coba kita lihat di antara teman-teman kita. Siapa yang sebetulnya itu terhilang? Coba kita lihat di antara jemaat Al-Asad. Kita lihat list datanya. Siapa sebetulnya mereka yang terhilang? Pertanyaannya, siapa yang mempedulikan mereka? Dan pertanyaan lebih lanjut, apakah kita memang peduli? Dan pertanyaan lebih lanjut, siapa sebetulnya yang kita pedulikan? Saudara, berbicara tentang siapa yang kita pedulikan, kadang kita berkata bahwa yang kita pedulikan itu yang selevel dengan aku, yang sekelas dengan aku, bukan orang-orang yang di luar kelasnya aku. Kita berkata yang kita pedulikan dalam misi Kristen, misalnya, ini cuma misalnya, misi Elion hanya orang-orang Tionghoa saja. Karena yang bukan Tionghoa, ya aku tidak peduli. Siapa yang kita pedulikan? Siapa yang kita pedulikan? Mengapa ya yang kita pedulikan yang itu, yang lainnya tidak kita pedulikan? Saudara, tetapi pertanyaan ini tidak berhenti sampai di situ ketika berbicara tentang siapa yang hilang. Karena kadang-kadang kita juga adalah orang-orang yang hilang, tapi kita tidak sadar bahwa kita itu hilang. Saudara, di dalam kisah Injil Lukas, itu yang terhilang bukan hanya orang-orang berdosa. Tapi para pemimpin agama, orang-orang Farisi, para ahli Taurat adalah orang-orang yang terhilang. Tetapi mereka tidak sadar bahwa diri mereka itu terhilang. Jikalau itu bisa terjadi kepada mereka, itu juga bisa terjadi kepada diri kita. Kita merasa kita orang gereja, orang yang rajin ke gereja dari kecil. Dan kita bukanlah orang yang terhilang. Tetapi bagaimana jikalau seandainya kita itu terhilang? Kita berkata, aku tidak terhilang. Aku setiap minggu datang ke gereja. Aku tetap aktif di dalam pelayanan. Tapi kita bisa terhilang di dalam banyak hal. Kita bisa terhilang di dalam kebingungan kita. Kita bisa terhilang di dalam kekecewaan kita. Kita bisa terhilang di dalam aktivitas gereja kita. Kita penuh aktivitas, kita senang dengan aktivitas itu, tetapi kita tidak bertumbuh secara rohani melalui aktivitas gereja yang kita lakukan. Itu adalah satu kondisi kita terhilang.
Kita berkata aku tidak terhilang, tapi kita bisa terhilang di dalam kecanduan kita. Berbagai-bagai bentuk kecanduan kita bisa terhilang. Kita berkata aku tidak terhilang, aku melayani Tuhan. Tapi kita bisa terhilang. Karena pada saat kita melayani Tuhan, sebetulnya bukan Tuhan yang kita layani. Tapi yang kita layani adalah diri kita sendiri. Yang kita layani mungkin juga adalah keinginan kita untuk membangun prestasi kita di dalam gereja, keinginan kita untuk membangun kejayaan dari bendera gereja kita, dan kita bisa begitu getol, dan kita berpikir kita melayani Tuhan, padahal bukan Tuhan yang kita layani, kita terhilang. Kita bisa menambahkan deretan keterhilangan kita itu menjadi lebih panjang. Dan ketika Tuhan itu membuka meja kita, apakah kita membuka meja mengundang kita? Apakah kita itu bersedia untuk ditemukan oleh Tuhan? Apakah kita pernah tersesat? Merupakan satu pertanyaan yang perlu kita pikirkan. Jangan pikir kita yang hadir di tempat ini tidak sedang tersesat. Karena ada orang-orang yang sadar bahwa dirinya tersesat. Seperti orang-orang berdosa di dalam kisah Injil Lukas. Mereka sadar dirinya tersesat. Tetapi juga ada yang tersesat, terhilang. Tetapi begitu yakin bahwa dirinya benar, sehingga tidak pernah merasa perlu untuk ditemukan. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat adalah seperti ini. Dan jangan-jangan kita adalah seperti ini. Dalam episode khotbah-khotbah sebelumnya tentang eksposisi Injil Lukas, saya pernah bercerita kepada saudara bahwa saya itu kadang-kadang kalau doa pengakuan dosa di dalam liturgi begitu ya, saya itu cuma mengucapkan doa-doa yang formal. Mengapa? Karena saya kadang-kadang itu bingung Bapak Ibu Saudara sekalian, saya disuruh bertobat dari apa lagi? Saudara berhati-hati dengan hal-hal yang seperti ini. Karena hal-hal seperti ini menandakan bahwa kita tidak lagi memiliki kepekaan. Sehingga kita tidak merasa perlu untuk bertobat. Dan bukan hanya kita itu terhilang dan tidak sadar. Tetapi bisa jadi kita itu bersembunyi dari Tuhan dan tidak sadar. Dan salah satu cara kita bersembunyi adalah tetap datang beribadah. Tetap kelihatan aktif melayani. Tetapi dengan kita itu dari aktivitas ke aktivitas ke aktivitas ke aktivitas kita melupakan PR. Luka-luka kita yang perlu disembuhkan. Kita melupakan PR, dosa-dosa kita yang perlu diselesaikan. Kita pakai topeng, aku rajin beribadah, aku memberikan persembahan. Dan kita merasa kita sudah aman, padahal kita bersembunyi dari Tuhan. Sekarang apa benteng dan topeng persembunyian kita yang membuat kita merasa aku sudah cukup baik dan aku tidak perlu bertobat. Aku tidak perlu undangan Tuhan di mejanya. Saudara, setelah kita berbicara tentang anugerah itu, ada skandal-skandal yang sulit dimengerti. Sulit untuk bisa diterima. Kita anggap sebagai satu kesalahan. Tetapi anugerah itu juga diberikan kepada kita. Dengan sedemikian royalnya. Dengan sedemikian berlebihannya. Saudara, ketika Tuhan itu memberikan anugerahnya, Tuhan tidak menghitung efisiensinya. Ketika ada resiko yang besar untuk menyelamatkan yang satu, Tuhan tidak kemudian ambil langkah aman, tidak berani mengambil resiko. Tetapi ketika Allah itu memberikan anugerahnya, Allah tidak menghitung efisiensinya, Allah bahkan berani untuk mengambil resikonya. Di dalam perumpamaan tentang domba yang hilang, sang gembala yang baik itu meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun. Jadi pertimbangannya itu tempat yang relatif aman. Tetapi tidak aman sepenuhnya. Di padang gurun itu bisa ada berbagai macam hal yang terjadi. Dan yang 99 itu ditinggalkan. Demi apa? Demi yang satu. Apakah ini efektif? Meresikokan yang 99 itu demi yang satu yang hilang itu, yang nyeleneh sendiri, keluar sendiri. Bukan, tidak efektif. Apakah ini beresiko? Ini beresiko. Tetapi kasih karunia itu dilakukan. Tidak peduli berapa harga yang harus dibayar.
dan berapa resiko yang harus diambil. Tetapi sang gembala yang baik itu akan mengambil resiko dan tidak menghitung berdasarkan efisiensinya. Lalu perumpamaan yang kedua itu menceritakan kepada kita bahwa segala upaya itu dilakukan. Sang wanita yang kehilangan dirham yang hilang itu menyalakan pelitanya di malam yang gelap, menyapu rumahnya, bahkan mungkin menggeser-geser furniturnya untuk mencari dengan cermat. Dan mencarinya itu bukan tanggung-tanggung, karena mencarinya sampai ketemu. Ini bukan satu upaya yang setengah hati dilakukan. Baik domba yang hilang, dirham yang hilang, keduanya itu diberi penekanan, dicari sampai ketemu. Kalau tidak ketemu, tidak berhenti. Dicari sampai ketemu. Dan kita perlu mengingat bahwa kita itu diselamatkan oleh Tuhan. Kita menerima anugerah Yesus Kristus. Bukan karena kita itu pandai untuk menemukan Allah. Tetapi karena Allah tidak pernah berhenti mencari kita. Dan ketika Ia menjumpai kita, coba perhatikan di sini. Ketika domba itu ditemukan, domba itu bukan kemudian digusah, gitu ya. Terus dengan ranting atau tongkat, ayo pulang, gitu. Tapi domba yang ditemukan itu dirahinya. Diangkatnya di atas bahunya itu dengan lembut. Jadi ada satu perawatan yang sedemikian lembut yang dilakukan oleh sang gembala ini. Bapak Ibu sekalian, itu merupakan satu tindakan yang berlebih-lebihan. Apa yang dilakukan oleh Tuhan untuk memberikan anugerahnya itu merupakan sesuatu yang berlebih-lebihan. Royalnya kasih karunia Tuhan itu diberikan. Royalnya, berlimpahnya anugerah dan kebaikan yang Tuhan berikan untuk menyelamatkan kita itu menyatakan bahwa anugerah Allah itu membayar harga secara berlebihan, bahkan menuntut pengorbanannya. Saudara, ketika kita terhilang, ketika kita itu berdosa dan kita itu membutuhkan jalan keselamatan, apa yang dilakukan oleh Allah? Pribadi kedua dari Allah Tritunggal, Yesus Kristus yang pada mulanya itu bersama-sama dengan Allah dan Dia adalah Allah. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Segala sesuatu di dalam Dia, segala sesuatu itu diciptakan di dalam Dia, maka segala sesuatu itu ada. Dia adalah dasar dari segala keberadaan itu. Dan dengan kemajuan teknologi yang kita miliki sekarang, kita sadar bahwa sekalipun bumi kita itu kelihatan sedemikian besar dibanding dengan rumah kita, tetapi bumi kita yang besar itu hanya bola kecil di tata surya. Dan hanya setitik debu di dalam galaksi. Sedangkan saat ini mulai diketahui bahwa galaksi itu bukan cuma satu, tetapi ada tak terjumlah, hitung jumlahnya. Galaksi-galaksi di semesta ini. Jadi siapakah kita, siapakah manusia yang ada di bumi itu? Tetapi untuk menyatakan anugerahnya, sang firman itu, yang adalah Allah itu, menjadi manusia. Apakah itu bukan merupakan sesuatu yang berlebih-lebihan? Untuk mencari aku yang berdosa itu, sang anak Allah itu menjadi manusia. Bukankah itu sesuatu yang berlebih-lebihan? Kebanyakan Tuhan tidak perlu semahal itu Tuhan. Dan bukan hanya itu. Sang anak Allah itu lahir di palungan yang kotor. Sang anak Allah itu masuk ke dalam dunia yang kotor. Sang anak Allah itu bergaul dengan orang-orang yang kotor. Dan sang anak Allah itu mati di atas kayu salib yang kotor oleh tangan manusia yang kotor. Untuk apa? Untuk mencari domba yang hilang. Untuk mencari Anda dan saya. Bukankah itu merupakan sesuatu yang berlebih-lebihan? Allah tidak perlu melakukan seperti itu. Bos-bos kita aja tidak perlu melakukan hal itu untuk mencari kita. Pemimpin-pemimpin kita rasa tidak perlu. Tetapi Allah itu melakukan semuanya itu. Royalnya, kasih karunia Allah itu mengajarkan kepada kita. Allah bukanlah Allah yang dingin dan jauh.
Dia adalah Allah yang tidak terpengaruh, kita mau ada atau tidak ada, kita happy atau tidak happy, kita terhilang atau tidak hilang. Allah itu tidak terpengaruh, dia tetap Allah, dia tetap bersuka cita. Tetapi lihat karena kasih-Nya, karena anugerah-Nya, maka Allah itu melibatkan dirinya dengan kita umat-Nya. Ia menyangkutkan hatinya bagi yang terhilang. Ia menyangkutkan hatinya bagi saya, bagi saudara yang berdosa, yang bukan siapa-siapa. Tetapi dia menyangkutkan hatinya itu. Yang merepotkan dirinya dengan masuk ke dalam dunia yang kotor. Untuk mencari, menemukan kita yang berdosa. Pada pagi hari ini izinkanlah Tuhan itu menggendong kita. Biarlah pagi hari ini kita belajar untuk bersandar kepada anugerah-Nya. Bersedia diangkat di atas bahunya. Saudara, kita bukan dipanggil untuk berupaya dengan kekuatan kita sendiri, mendaki ke gunung Tuhan, menyatakan kehebatan kita, memproklamasikan kesalehan kita, memasang piagam keberhasilan kita. Kita dipanggil untuk bersandar pada anugerah-Nya. Bersedia mengakui bahwa kita terhilang dan diangkat di atas bahunya. Pertobatan itu terjadi bukan hasil pencapaian manusia. Pertobatan kita itu terjadi karena kasih karunia-Nya. Ketika kita ditemukan, dibawa pulang, dan dipulihkan. Dan ini berakhir dengan satu gegap gempita kasih karunia. Sukacita anugerah, the rejoicing grace. Klimaks dari kisah ini adalah sukacita. Saudara, saya akan membacakan sekali lagi bagian-bagian ini. Dan sementara saya membacakan ulang, ambil waktu sejenak melihat apakah sukacita itu menyentuh hati saudara. Ketika Allah itu bersukacita menemukan Anda. Lukas 5 ayat 15 ayat 6 hingga ayat yang ke-7. Dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama dengan aku, sebab aku telah menemukan dombaku yang hilang itu. Aku berkata kepadamu, demikianlah juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Saudara, apa yang menjadi satu pemantik sukacita dari surga? Memantik sukacita dari surga itu bukan satu kembang api yang diletuskan dari bumi yang sedemikian mewah dan megah. Tetapi pemantik sukacita dari surga itu adalah ketika ada yang menyadari, aku terhilang. Dan mengizinkan Tuhan itu mencari. Mengizinkan Tuhan itu menggendongnya dan membawanya pulang. Lukas 15 ayat 9 hingga ayat yang ke-10. Kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama dengan aku sebab aku telah menemukan dirhamku yang hilang itu. Aku berkata kepadamu, demikianlah juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa itu bertobat. Ketika malaikat-malaikat itu bersuka, ketika surga itu bersuka, itu merupakan satu cara mengungkapkan bahwa Allah itu bersuka cita. Betapa hatinya itu melekat kepada kita, terkait kepada kita, walaupun itu tidak perlu. Tetapi Allah itu mengikatkan dirinya, mengkaitkan dirinya karena kasih-Nya kepada kita. Dan dia bersuka cita ketika kita yang terhilang itu ditemukan. Saudara, kita perlu mengingat bahwa emosi dasar surga adalah sukacita karena pertobatan orang berdosa. Ajakan Yesus kepada orang-orang berdosa. Siapa itu? Bukan jauh-jauh di sana, Anda dan saya.
itu akan memicu kemarahan orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Tetapi ajakan Yesus bagi orang berdosa untuk bersama-sama, makan bersama-sama, merupakan satu bentuk pemantik sukacita di surga. Ketika kita itu datang mengakui dosa-dosa kita, bukan memamerkan kehebatan rohani kita. Ketika itu kita datang dengan mengaku dosa kita, maka surga itu tidak jijik melihat kita, melainkan bersuka cita. Ketika kita itu datang dengan air mata, Dia menyambut kita dengan pesta. Hari ini kita diundang untuk makan bersama dengan Tuhan di meja perjamuannya. Di meja perjamuan ini Tuhan mengundang kita. Meja perjamuan Tuhan yang dibuka ini menantang kita. Maukah kita makan bersamanya? Maukah kita sebagai orang-orang berdosa itu mengaku, aku orang-orang berdosa dan aku mau makan bersama denganmu. Dan kita perlu mengingat, ketika Yesus itu makan, kumpulan Yesus di situ bukan ahli Taurat dan Farisi. Tapi kumpulan Yesus di situ adalah orang-orang berdosa yang lainnya. Orang-orang berdosa, orang-orang yang kita anggap tidak layak, orang-orang yang kita anggap tidak selevel dengan kita, yang kelas sosial ekonominya mungkin berbeda dengan kita, golongannya itu berbeda dengan kita, tetapi Yesus itu mengundang kita makan bersama. Apakah kita mau makan bersama dengan mereka? Duduk bersama dengan mereka di meja Tuhan? Ataukah kita merasa jijik dengan orang-orang ini? Orang-orang ini tidak sekelas dengan aku, orang-orang ini tidak sekulit, warnanya tidak sama kulitnya dengan aku, ekonominya itu berbeda dengan aku. Apakah kita mau makan bersama? Atau kita pisahkan aja, kamu pindah meja, aku punya meja sendiri, tapi kita yang penting tidak makan bersama? Ataukah kita bersedia untuk diundang Tuhan makan bersama di atas mejanya? Apakah kita bersedia untuk makan bersamanya? Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk meresponi anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita sebagai satu skandal yang besar bagi dunia. Tetapi Allah karena kasih-Nya menerobos segala batasan-batasan skandal yang ada di dalam pikiran manusia. Anugerah Allah yang diberikan secara berlimpah-limpah kepada kita. Anugerah Allah yang penuh dengan sukacita itu. Maukah kita menerimanya? Maukah kita datang kepadanya? Menerima undangan Sang Juru Selamat kita. Mari kita bersama-sama mengambil waktu teduh sejenak, meresponi kebenaran firman Tuhan ini sebelum kita masuk ke dalam perjamuannya.